Misalnya gini, sudra, siapakah sudra? Katakanlah saya ambil 3. Orang mengatakan sudra itu kosakata dari Hindu. Seta. Ojo, kon itu belajar sejarah. Sebelum ada Hindu sudah ada kata sudra. Sebelum ada NO sudah ada tahlil. Jadi jangan terus mengatakan, oh nek tahlilan mesti wong NO. Gak, NO iku sing gandol tahlil. Duduk tahlile iku melok NO. Ojo kualik kon. Gitu loh rek, saat durunge wong NU lahir tahun 26 sudah tahlilan berabad-abad. Nah, sudra itu tidak ada hubungannya sama Hindu meskipun dipakai oleh kosakata penjelasan teologi Hindu. Jadi katakan 3 ya, sudra, satria, brahmana. Itu sebenarnya bukan soal level dan stratifikasi. Itu soal fokus. Kalau orang fokusnya adalah harta benda dan keduniaan, dia sudra. Dia boleh sholat rajin, boleh naik haji, boleh suka sodako, boleh infak, boleh apa, boleh bikin masjid. Tapi kalau niatnya adalah harta benda dan keduniaan, dia adalah sudra. Misalnya kemarin kita acara di Klaten, ada desa sumber air yang sangat makmur dan minta kepada kami Kiai Kanjeng syukuran dan mengingatkan penduduk tolong bersyukur para penduduk di desa itu supaya Allah memberi nikmat lebih besar. Saya kondo kalimat terakhir itu agak setuju. Wes ta nek kate bersyukur ae. Wong Gusti Allah mesti nambahi kok. Tapi nek kate kok niat-niati kok Gusti Allah malah ngurangi. Wis tak berbuat baik tok ae wis, bersyukur tok ae. Aja adik supaya ngono to. Ayo setor 1 juta supaya ngono to. Ayo sembayang di Ka'bah supaya niku lho. Ayo lunga kaji supaya ngono to. Lho kan itu tujuanmu duduk lunga kaji berarti. Kata setelah supaya itu mah lunga kaji me alat, padahal lunga kaji itu harus menjadi fokus. Karena di situlah engkau bertemu dengan sangat private dengan Allah Subhanahu wa taala. Soal supayane urusane Gusti Allah. Ayo rek umroh cek gak sida ditangkep KPK. Lah ngono sih. Jadi umrohnya hanya alat, itu namanya sudra. Jelas ya? Nah, kalau kesatria adalah orang yang fokus hidupnya adalah perjuangan sosial. Mengabdi kepada orang banyak. Kayak ombudsman itu adalah satria-satria. KPK, satria-satria. Pejabat-pejabat seharusnya mereka satria-satria. Tapi banyak pejabat yang sudra. Nah, brahmana apa? Brahmana adalah orang yang fokusnya taat kepada Allah. Akibatnya karena dia taat kepada Allah, maka dia harus punya identitas satria. Dia harus melayani orang banyak. Karena tidak mungkin dia melayani Allah sendirian, terus tidak melayani orang banyak. Sehingga kalau Anda fokus kepada Allah, Anda menjadi brahmana, ya, maka Anda otomatis akan menjadi satria. Dan otomatis Anda tidak perlu jadi sudra, tapi pasti mendapatkan kesejahteraan. Itu yang saya sebut keris, pedang, pacul. Nek kon nancane hatimu keris temen, makanya Indonesia tanah sing pusaka piye? Pusaka abadi nan jaya. Sekarang coba Presiden sun jelaskan maksudnya Indonesia pusaka iku apa? Kon jelasno Presiden iso. Makanya ndolek presiden iku sing hati-hati. Aku wis duwe definisine wis duwe. Aku wis ketemu tetesan kecil. Presiden kita nanti harus sak kata iku tok. Wis cukup untuk dandani Indonesia dan membuat dunia takzim kepada kita. Sopo ae kate mlebu macam-macam, nggih kene gak cewek pisan. Nek dengan satu kata itu beres masalah. Tapi gak tak kandakno awakmu. Engko sik. Aku biarkan dia di dalam sunyi di balik daun-daun. Ini ya. Sekarang saya tanya sama Anda,
Anda kesini tidak ada gunanya kalau Anda bersikap sebagai sudra. Ya toh? Tapi kalau Anda dari satria masih lumayan. Tapi kalau mau lebih sip lagi dan lebih terjamin lagi, jadilah Brahma. Berpikirnya pelayanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka Anda pasti harus taat, harus melayani sesama manusia. Tidak mungkin Anda taat kepada Allah tanpa rahmatan lil alamin. Kan jelas logikanya. Gitu loh teman sekalian. Nah, dengan begitu teman yang soal syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat tadi, tolong itu menjadi wacana saja, tidak perlu Anda merubah apa yang sudah Anda lakukan dan Anda pahami. Kalau Anda bertanya, apa yang harus dilakukan oleh orang ma'iyah? Benar ya? Yang harus dilakukan orang ma'iyah adalah menanyakan kepada dirinya apa yang harus dilakukan oleh orang ma'iyah. Wis dilatih bertahun-tahun, endingnya takon. Kon iku cak iso jawab padakne. Lah nek kon takon gak perlu kumpul, wis langsung ae SMS-an, Cak, ya opo ngene, ngono tok wis. Gak perlu bang-bang wetan. Karena saya tidak akan melakukan mobilisasi kepada Anda. Kalau kalau di Indonesia ini misalnya katakanlah ada 1000 orang seperti orang ma'iyah di setiap kota, jelas ya apa yang harus dilakukan. Wani aku revolusi. Tapi jumlahmu masih terlalu sedikit, kok liane belum tentu siap. Dan mereka tuh kebanyakan sudra semua. Anda kan sudah satria, bahkan di antara Anda sudah brahmana. Kalau bangsa Indonesia sudah mengerti bahwa mereka itu seharusnya adalah bersikap ksatria, maka Indonesia gampang, tidak usah diniati revolusi, akan revolusioner dengan sendirinya. Lalu tapi KPJ sudra, mayoritas itu masih aktaruhum sudra, kan begitu. Oke, apalagi Bang? Apalagi Bang? Bisa. Dolar. Jawab soal dolar. Gini aja. Menurut Anda, dolar naik turun, rupiah naik turun itu murni mekanisme ekonomi atau ada intervensi politik dan kekuatan-kekuatan lain? Terserah berapa persentase intervensinya, tapi ada intervensi sebagaimana tahun 98. Nah, sekarang Anda harus berpikirnya bukan bagaimana sekarang rupiah bisa naik. Sebab Anda juga tidak mungkin melakukan, Anda tutup pemerintah. Menurut saya yang harus Anda lakukan adalah berpikir ulang mengenai revisi peradaban di jangka menengah atau panjang. Nah, pikirkanlah sekarang ada 3 sistem di dalam perniagaan dunia. Ada sistem yang sekarang dipakai yaitu sistem uang. Ya. Uang yang dimaksud uang sekarang itu kan janjane nek kon teplek utawa gaplek kok ku mek korean iki lho. Korean tak kertas disuwek 10.000. Jane mek kertas. Ngono ta? Lah mek iku to jane. Nggo aku utang mek njupuk pendol korek telu berarti utang 30.000 ngono ta. Jadi dia cuma X dan Y. Uang itu uang itu omong kosong. Dia cuma simbolik, gitu ya. Tapi saya ono nyar lho rek. Ono dolar ternyata saya gambari Jokowi ya. Top temen iku. Ono lho. Aku tas dikirimi iki, Mas. Top temen iku. Nah, ada sistem yang lain yang dulu di zaman katanya primitif adalah sistem barter. Sistem yang ketiga yang kelak harus dikembangkan adalah sistem di zaman Rasulullah, di mana alat tukar itu harus punya harga sesuai dengan nilai tukarnya. Jadi nek ono koin berharga 10.000, dia benar-benar bernilai 10.000. Itu namanya sistem dinar. Jadi sistem keuangan seperti sekarang ini kan digadulinan sampai kapanpun. Digadulinan. Sakarep-karepe Amerika nyetak dolar piro wong diuncal nang luar negeri kok. Sementara nek awakmu wis kadung rupiah wis jeblok kayak ngene kon nyetak duit makin banyak semakin inflasi. Tapi dolar dengan mudah. Tapi dilawan oleh Cina dengan ilmu Tai Chi. Kan begitu. Oke.
Jadi menurut saya jawabannya ada jawaban jangka panjang, ada jawaban kelas menengah, ada jawaban instan. Dan yang instan ini bagaimana mungkin Anda menjawab kecuali Anda melakukan desakan-desakan yang kuat kepada pemerintah yang berlaku sekarang. Tapi Anda tahu presiden kan tidak berkuasa. Bahkan ibunya pun tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah yang dulu membiayai. Benar nggak? Nah, yang membiayai ini pun bertengkar satu sama lain. Operator yang ada di istana sekarang itu kan sudah ke Kadipiro sebelum pemilu. Beberapa hari sebelum Pilpres. Sehingga saya sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Jadi pokoknya nek teko nanggon aku cak ingin loh. Cak Nun kira-kira raini ya apa ya ngono lho. Muring-muring kagak. Oh Cak Nun ramah kok gak masalah ya wis dilakoni mari ngono gitu loh. Dan saya kan memang tidak urusan sama itu semua. Karena untuk dandani sesuatu kan seperti Mas Toto bilang, dandani gear sitok, gear liane cek bogang-bogang ya gak anu banget. Gak muter. Jarume gak muter karena kan iki ngene kan untuk akhirnya gire iki muter akhirnya jarume tek. Indonesia adalah jam tangan yang gire bogang kabeh gak muter tapi jarume iki mlaku terus. Ngene ya. Iki jarume mlaku terus, iki ya apa carane kok mlaku terus? Itu penjelasannya gampang. Di sekolah gak ono saiki nilai pitu, SD SMP gak ono pitu. Songo 10. Tidak berarti siswanya pinter, tapi tidak ada sekolah yang mau memberi nilai 7. Karena tujuan pendidikan sekarang bukan bagaimana fakta anak didik. Tujuannya adalah citra sekolahannya. Dan citra sekolahannya itu membuat mereka memanipulasi. Bener tak Kare? Kenapa harus ada citra sekolahan? Karena dia terikat oleh citra kota madianya. Bener nggak? Dikira ono sekolahan kok nilainya pitu-pitu, dioreng-oreng karo Pak Bupati. Kepala sekolah bisa dipindah. Jadi kita ini sudah salah akidah, salah niat, salah pikir, salah strategi, salah macam-macam. Tidak bisa Anda atasi, ya. Maka itulah sebabnya NO sengaja membuat muktamar untuk menunjukkan bahwa akhir zaman sudah tiba. No, memang sengaja itu. Jadi itu bukan sesuatu yang harus yang pasti buruk, enggak. NO berkorban untuk menunjukkan kepada bangsa Indonesia, hati-hati loh ya. Zaman wis akhir sing ngati-ati. Ya ngono to. Muktamar NO. Terus apa terusnya? Wis wayahe. Ojo ngono to, ojo ngono. Oke, saya tidak mempersoalkan muktamar. Saya tidak ada masalah dengan muktamar NU Muhammadiyatun Nahdlatul Muhammadiyyin. Saya hanya mengajak Anda semua belajar. Tapi ini bukan waktunya. Waktunya sudah sangat sedikit. Kapan-kapan kalau kita mau pelajari, kita pelajari. Mahwa al-ahwa. Ahlul hali wal adi. Apa itu dia? Apa hubungannya dengan sistem pemilihan kualitatif model timur, di mana Wali Songo dulu mempraktekannya yang pertama, kan begitu. Terus ADART NO itu ADART hubungannya apa sama ahwa? Nanti kita pelajari bareng-bareng. Gitu ya teman sekalian. Ono meneh poin Bang. Sudah tidak ada ya. Jadi dolar gini, dolar ini Anda tidak usah terlalu pusing-pusing amat, tapi syaratnya Anda harus punya putaran ekonomi real kecil-kecil. Ya. Akan sedikit terpengaruh, tapi nek awakmu duwe puteran dhewe akan tetap survive. Jadi Indonesia iki rupiah manjlok iku penumpang pesawat gak berkurang. Ya tak gak? Mall rame. Mbok iku hubung-hubungane ya apa arek-arek. Lah ya iki dome iki mlaku terus padahal gire iki pokak-pokak kabeh karo-karuan.
Ada juga unsur keajaiban teman-teman sekalian. Ada kasih sayang Allah kepada Anda semua. Anda jangan sedih. Kalau Anda sedih, Anda salah sangka kepada kehidupan dan engkau salah sangka kepada dirimu sendiri. Atas dasar apa engkau menyedihkan Indonesia? Kon ditakoni tak karo malaikat meneh-meneh. Di kuburan, glebak, terus mungkar nakir. Kenapa kamu membiarkan Indonesia hancur? Gak ono pertanyaan ngono iku. Wahai jenazah, kamu dulu milih presiden siapa? Gak ono pertanyaan itu. Tidak ada klausul dan undang-undang mengenai Indonesia di dalam aturan akhirat. Saya tidak mengatakan Anda terus jangan bela Indonesia, tidak. Tapi tidak ada tema itu. Makanya sekarang gini, sedikit aja. Penting di wis rabi ta guru. Sing wis rabi sapa? Wis ya? Anda milih mana? Keluargamu bubar, ta Indonesia bubar? Jangan menyangka saya anti Indonesia dan ingin Indonesia bubar loh. Tapi Anda harus punya keputusan identiti tadi itu. Keputusan prinsipil. Lebih penting mana? Keluargamu apa negaramu? Nah, Anda mengatakan lebih penting keluarga dari negara itu kan tidak berdasarkan seleramu, tapi berdasarkan firman Allahmu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu tok kewajibanmu. Itu tok. Sing ditakoni kok mek iku tok. Kok kon iku gaene nempiling anak. Lho ngono tok paling takoni malaikat. Gak ono pertanyaan kenapa kamu biarkan dolar merajalela. Gak ono. Gak ono dalam daftar wis tak delok, gak ono. Pertanyaan malaikat. Nah, apakah kita terus tidak nolongin Indonesia? Tolonglah Indonesia, tapi pada posisi sodako. Bersodakolah untuk Indonesia, itulah nasionalismemu. Bukan karena kamu wajib, karena kalau kamu wajib rendah. Tapi kalau kamu rela dan cinta, tinggi derajatmu. Betul nggak? Ayo dukur di zakat atau sodako. Wes. Dukur di kualitas fardu ain apa fardu kifayah? Ayo, coba muring-muring loh. Ayo. Kan selama ini kan fardu ain dukur dewe memang dia paling atas sendiri. Wong penjelasannya harus kronologis. Tapi orang yang melakukan fardu kifayah itu memiliki kemuliaan yang lebih tinggi dibanding orang yang melakukan fardu ain. Zakat, ya mesti ayo wong dikongkon. Gak wani nek gak nglakoni zakat. Diuring-uring temen nek gak zakat. Tapi nek gak sedekah lek gak diuring-uring. Tapi kon gelem sedekah, kon ikhlas sedekah, berarti sedekah itu kemuliaan. Maka mari kita cintai Indonesia dengan bersedekah kepada Indonesia, bukan karena kita berkewajiban terhadap Indonesia. Kenapa ndak berkewajiban kepada Indonesia? Wis mbayari Jokowi ya. Wis mbayari pemerintah mosok kene sing diwajibno. Apa gunane kene nglumpukno pajak sampai dipenek-penek. Developer matek kabeh. Kuwabe dipajeki ndek kene pajak kono pajak ditekan habis-habisan. Ibarat rakyat iku petik dipenek-penek sampai sing metu duduk ndoke tapi taeke. Gila banget. Jadi teman sekalian, apakah aku anti nasionalisme? Tidak. Aku menaikkan derajat nasionalisme dengan menyarankan Anda semua, cintailah Indonesia, perjuangkanlah nasib Indonesia dengan sodakohmu. Karena yang berkewajiban sudah kita bayar untuk ngurusi, kan gitu. Nah, jelas ya hukumnya ya. Nah, ini nanti masuk fikih Muzamili. Oke, teman-teman sekalian, waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Oke, teman-teman sekalian, jangan akhiri pertemuan yang agung ini dengan tertawa, jangan akhiri dengan kegembiraan, tapi akhirilah dengan kekhusyukan. Untuk khusyuk, badannya ikut, yaitu punggung ditegakkan. Syukur Anda bisa membuang yang selain Allah. Kalau Anda perlu memejamkan mata, pejamkanlah mata. Saya minta 5 menit, 6 menit. Kita khusyuk bersama supaya ruang menjadi luas. Para malaikat bertaburan datang menghambur, memasuki ubun-ubun Anda semua.
dan kemudian mengawal Anda sampai ke rumah dan menjaga rumah Anda serta keluarga Anda kemanapun pergi akan dikawal oleh mereka. Amin ya rabbal alamin. Semuanya khusyuk, dan selama saya membawakan sama Kiai Kanjeng nomor ini, Anda berbicaralah kepada Allah di dalam kesunyian, karena suara itu hanya permukaannya, tetapi Anda harus masuk ke dalam suara itu, dan Anda akan menemukan gelembung-gelembung yang kosong dan sunyi sesuai dengan tema judul kita pada malam hari ini.